Pertama, Mas Gibran adalah anggota PDIP dan pernah diusung oleh PDIP menjadi wali kota Solo, sehingga otomatis data-data Mas Gibran tercatat di database PDIP sebagai anggota. Baik nomor telepon, kemudian banknya, kemudian emailnya, semua terdata di PDIP. Lalu dari mana bocornya data itu? Ya dari orang PDIP sendiri. Apakah bocornya dari dia menghack akun Fufafa? Tidak, nanti saya akan jelaskan detail. Yang kedua, ketika Mas Gibran mendaftar sebagai calon wali kota, diantar oleh orang PDIP. Kenapa diantar oleh orang PDIP? Ya karena yang mengusung PDIP, sehingga PDIP lah yang mengurus administrasinya. Sehingga tidak heran jika orang PDIP punya foto formulir pendaftaran yang di dalamnya ada nomor telepon, nomor bank, berikut email, serta alamat rumah. Jadi, data nomor telepon, bank, alamat rumah, serta email bukan karena kecanggihan netizen menemukan itu dari menghack akun Fufafa atau menghack ID Mas Gibran, bukan ya, tapi karena memang dibocorkan oleh orang PDIP. Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang isu Fufafa. Kita lihat isu Fufafa akhir-akhir ini tenggelam, tidak muncul lagi. Bahkan Roy Suryo juga nggak tahu kemana. Roy Suryo CS ya, seperti saya Didu, udah pindah haluan ngurusi PSNP 2. Ya, mungkin yang lain-lain juga akan kabur begitu saja. Bahkan sekarang ini yang turun adalah elit politik. Kalau kemarin itu orang-orang barisan sakit hati. Mungkin karena apa yang disampaikan oleh barisan sakit hati Roy Suryo CS ini tidak mempan untuk menggoyang Mas Gibran, akhirnya mereka terdiam dan akhirnya sekarang diganti oleh elit politik, salah satunya Hasto Kristianto yang menuduh bahwa Jokowi itu memerintahkan untuk kriminalisasi Anies Baswedan di kasus Formula E. Kalau kita lihat ya, peristiwa-peristiwa masa lalu yang disampaikan Hasto Kristianto itu kayaknya rakyat Indonesia itu sudah tidak setuju, dan ini akan menjadi blunder ya, yang akan menghempaskan jago-jago PDIP di pilkada besok pagi tanggal 27 November. Kita kembali ke kasus Fufafa. Kasus Fufafa ini ya, itu kan digoreng oleh Roy Suryo CS dengan tujuan untuk memisahkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Mereka menguliti Fufafa, kemudian melambungkan, kemudian menyerang Mas Gibran. Tetapi memang tidak mempan, rakyat tidak percaya. Ya, buktinya di mana-mana ketika Mas Gibran mengunjungi suatu daerah, ya, rakyat setempat, warga setempat itu tumpek blek ya menyambut kedatangan Mas Gibran. Itu bukti kalau isu Fufafa yang digoreng oleh Roy Suryo CS tidak mempan. Mungkin karena tidak mempan, akhirnya isu Fufafa itu di stop, kemudian diganti elit politik yang turun untuk menyerang Jokowi, yaitu Hasto Kristianto. Ya, ini babak baru ini. Tetapi warga atau rakyat Indonesia sudah tahu dengan track recordnya Hasto Kristianto. Ya, kalau menuduh seseorang itu tidak ada buktinya, terutama yang dituduh itu bukan orang sembarangan, yaitu Jokowi mantan presiden. Ya bisa saja Hasto Kristianto itu ngomong begitu, tapi buktinya apa? Itu. Nah, kemudian kasus Fufafa itu sengaja dibiarkan oleh Mas Gibran karena memang itu hanya kasus receh. Mas Gibran tahu bahwa itu hanya rekayasa. Mas Gibran sebagai seorang wapres bisa saja mengambil atau memanggil seorang IT, pakar-pakar IT untuk menganalisa Fufafa itu. Fufafa dianalisa sama ahli IT. Kalau perlu mendatangkan dari luar negeri untuk menganalisa itu. Mas Gibran sudah tahu permainannya Fufafa. Jadi dibiarkan saja. Karena memang sudah tahu siapa di balik Fufafa itu. Nah, sampai sekarang Mas Gibran tidak pernah menanggapi secara serius. Nah, babak akhir dari Fufafa itu dibongkar oleh DJ Anak Jenderal. DJ Anak Jenderal ini mengungkapkan analisanya yang sangat cerdas itu di TikTok. Tapi karena banyak sekali orang ketakutan mengenai kasus Fufafa ini terbongkar, akhirnya video yang memuat DJ Anak Jenderal membongkar Fufafa part 2 itu direpot sama orang-orang yang ketakutan. Akhirnya videonya hilang dari TikTok. Saya pernah mencoba mencari kok videonya yang part 2 itu di TikTok nggak ada. Saya baru mudeng. Ternyata video DJ Anak Jenderal yang mengulas tentang akun Fufafa
yang logis, yang masuk akal, itu sudah di take down sama TikTok karena direport oleh orang-orang yang ketakutan dengan isu fufafa ini terbongkar. Kemudian saya mencari, ternyata di YouTube masih ada. Kalau di YouTube kan agak sulit untuk men-take down video. Nah, akhirnya ketemu. Nah, di situ disampaikan bahwa PDIP ternyata terlibat di dalam rekayasa akun fufafa. Nah, DJ Anak Jenderal itu mengatakan bahwa data-data Mas Gibran ketika mendaftar Pilkada Solo, ya, itu katanya hasil hack dari netizen yang canggih-canggih, ternyata itu bohong semua. Ya, bukan dihack, tetapi memang ada, ya, kader PDIP menurut DJ Jenderal, ya, DJ Anak Jenderal, ada kader PDIP yang membocorkan data-data itu. Karena apa? Waktu menjabat wali kota di Solo, Mas Gibran itu kan didukung oleh PDIP. Nah, Gibran mendaftar wali kota Solo itu lewat partai PDIP, otomatis data-data Gibran itu ada di database PDIP. Suryo dengan bangganya, itu nomor HP-nya cocok ketika pendaftaran wali kota. Ternyata itu hanya bohong-bohongan, ya, bohong-bohongan. Nah, bukan hasil hack. Memang Roy Suryo disebut pakar telematika ini memang diragukan, teman-teman. Menurut saya pribadi, ya, sekarang sekolahnya S1 itu di bidang komunikasi, kemudian S2-nya kesehatan. Kok bisa disebut pakar telematika? Nah, logikanya itu bagaimana? Orang-orang yang percaya kepada Roy Suryo itu logikanya itu di mana? Kok bisa Roy Suryo disebut pakar telematika sementara pendidikannya tidak mendukung? Itu. Nah, kita kembali ke fufafa lagi, ya. DJ Anak Jenderal sudah memberikan penjelasan panjang lebar. Kalau teman-teman cari di TikTok nggak ada, silakan cari di YouTube. DJ Anak Jenderal. DJ Anak Jenderal itu menjelaskan dengan secara gamblang, ya, sangat logis. Yang namanya rekayasa yang bertujuan untuk hal-hal yang jelek, untuk menyerang orang baik, pasti tidak direstui oleh Tuhan. Mereka kurang teliti. Karena rekayasa-rekayasa itu dimulai tahun 2023. Nah, akhirnya ketahuan, DJ Anak Jenderal bisa menganalisa. Ya. Bambang Pacul itu bahkan mengatakan bahwa jangan menyerang orang baik, jangan menyerang Jokowi, karena Jokowi itu adalah orang baik. Ya, tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah, ya, itu sangat tinggi. Di mana-mana tingkat kepuasan Jokowi itu sangat tinggi. Ya, berani menyerang Jokowi pasti akan dilawan oleh rakyat yang menyukai Jokowi. Nah, ternyata pernyataan Bambang Pacul ini tidak didengarkan oleh Hasto Kristianto. Hasto Kristianto hanya emosi saja karena Jokowi mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Akhirnya Hasto Kristianto membuat pernyataan seperti itu, menuduh Pak Jokowi mengkriminalisasi Anies Baswedan. Pernyataan Hasto Kristianto ini justru menuai kecaman seluruh rakyat Indonesia, bahkan keluar seruan untuk menyungsepkan Banteng. Memang pilkada tanggal 27 November nanti itu akan menjadi pertaruhan nama baik Banteng. Kalau sampai Banteng itu terjungkal, bisa saja pada periode-periode berikutnya Banteng akan selalu terjungkal kalau menggunakan cara-cara yang kotor, ya, yang selalu menyerang orang baik. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.